Kembali lagi bersama saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Aksawan Putragung di channel ini teman-teman ya. Yang pastinya seperti thumbnail pada video ini atau konten kali ini, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman seperti apa sih apa cara setting robot trading ini sesuai keinginan kita ataupun default dari pihak aplikasi Royal Key ini. Oke, jadi sebelum itu saya bahas, jangan lupa teman-temannya support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, share, komen, dan tekan tanda loncengnya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman ya untuk yang sudah mendukung untuk menekan tombol ini, dan buat teman-teman yang baru masuk di channel ini dan menonton, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, jadi gini teman-teman, saya kan anggap saja saya ini masih baru dalam aplikasi Royal Key ini untuk menjalankan trading robot di cryptocurrency, dan beberapa kali saya mencari informasi kepada teman yang mengajak saya, dan saya sudah mulai sedikit agak paham terkait semua penjelasan yang berada di aplikasi Royal Key ini. Jadi teman-teman, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman, atau saya menjelaskan kepada teman-teman semua terkait dari saldo sama saldo di Binance, kemudian untuk kita mainkan di koin apa saja teman-teman. Oke ya. Jadi di sini saya akan mencoba mentradingkan atau memperdagangkan salah satu koin dengan sesuai kapasitas saldo yang saat ini teman-teman. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Seperti yang tertampil di layar, ada dua aplikasi yang sangat mungkin lagi bagus untuk kita kembangkan bersama teman-teman. Oke, sebelum itu saya masuk ke Binance dulu teman-teman ya. Habis itu saya masuk ke dompet pojok kanan bawah. Oke. Jika teman-teman lihat di sini ada 3 koin paling atas teman-teman ya, ICP, USD, dan BNB. Dan pada umumnya Royal Key itu karena kita bermainnya di spot dan saldo kita itu berada di mana, nah saldo kita itu ada di USDT teman-teman. Jadi USDT saya secara koin itu 33 USDT, dan secara rupiah kurang lebih di angka 474.500 rupiah. Nah, ingat ya teman-teman ya, saya fokusnya di USDT karena untuk ICP sama BNB ini adalah koin yang saya perdagangkan teman-teman ya di aplikasi Royal Key, yang dimana robot yang menjalankan. Oke, dengan sesuai setting kalau tidak salah itu default, dan saya akan mencoba untuk memainkan satu koin dan memperlihatkan kepada teman-teman saldo USDT saya ini yang 33 apakah berkurang setelah saya mencoba menjelaskan kepada teman-teman semua. Oke. Jadi ingat teman-temannya, masuk di aplikasi Binance, lalu pilih dompet bagian kanan bawah. Di situ ada, terus pilih bagian spot. Nah, di situ koin saya 33 USDT dan secara rupiah 474. Oke teman-teman ya. Kemudian saya masuk ke Royal Key. Oke, seperti ini tampilan interface pada aplikasi Royal Key. Nah, kalau teman-teman lihat tadi di Binance, nah di Binance itu kan di tampilan aplikasi Royal Key ini ada 2 koin yang saya lagi perdagangkan teman-teman ya. Maksudnya itu
robot mulai bekerja atau aktif di dua koin tersebut, yang dimana ICP sama BNB. Nah, untuk di exchange-nya itu Binance ya, karena memang saya melakukan melakukan penghubungan antara aplikasi Royal Key sama Binance. Kalau hobi global ini belum teman, saya belum hubungkan karena saya melihat dulu perkembangan Binance robot ini pada saldo yang diterbitkan oleh robot ini. Oke. Jadi setelah tertampil seperti ini teman-temannya di aplikasi Royal Key interface-nya, kemudian masuk di quantitype pada bagian menu bawah sebelah kiri, kedua ada samping home quantitype. Nah, ini di bagian kanan itu kan bagian atas itu ada Binance sama Hobi Global. Karena saya ini menghubungkan aplikasi Royal Key dan Binance, jadi saya pilih Binance teman-teman ya. Nah, yang paling atas ini adalah dua koin yang lagi berjalan, yang dijalankan oleh si robot Royal Key ini. Nah, di sini kalau saya melihat sebagai kacamata saya sebagai orang awam teman-teman ya, karena saya ingin mau memperdagangkan salah satu koin, yang dimana koin saya masih ada atau saldo saya masih ada di Binance itu sekitar 30 USDT. Oke. Jadi saya coba akan memilih ada. Kalau ini enggak ada, kalau enggak salah ini koin Cardano teman-teman ya. Oke. Setelah itu teman-teman jangan bingung buat teman-teman awam ya, seperti saya ya. Anggap aja seorang awam teman-teman ya, dari semua video awal yang saya buatkan konten sampai saat ini, anggap saja kita sama-sama orang awam. Dan dimana semua itu kita mencari informasi dari orang yang mengajak kita teman-teman. Oke, langsung masuk saja di tadi. Pilihlah salah satu koin. Saya ini pilih koin ada atau Cardano kalau tidak sama teman-teman ya. Koin Cardano namanya. Lalu di sini teman-teman pilih trade setting ya. Oke, trade setting. Sebelum masuk teman-teman lihat dulu ya. Tampilan ada di sini beberapa angka-angka atau angka-angka ada 0000, position amount-nya 0, averaging price 0, number of margin, position, current price, dan return rate. Oke. Pilih trade setting. Nah, force buy ini adalah memang minimal pada aplikasi Royal itu 10 USDT untuk kita memulai open buy perdagangan pertama di koin ada atau koin Cardano teman-teman. Oke, setelah itu open position double tidak usah. Lalu margin call-nya saya setting 5 teman-teman, setting 5. Lalu wall position take profit ratio itu saya setting 1,1. Lalu wall position take fallback itu saya setting 0,1. Kemudian buy callback 0,5 dan sub position take profit callback 0,1. Oke. Setelah itu kita masuk di margin call configuration. Nah, maksud dari margin call configuration ini adalah teman-teman ketika market itu lagi down teman-teman atau lagi turun. Nah, ketika dia lagi turun, nah ini saya mencoba menjelaskan secara penjelasan saya teman-teman ya, semoga bisa dipahami, dan jika ada kesalahan penjelasan saya minta dikoreksi teman-teman dengan cara teman-teman komen di bawah aja teman-teman. Dan masuk ke margin configuration, yang dimana margin configuration ini adalah tempat untuk kita setting sesuai dengan keinginan kita ketika market lagi turun atau down teman-teman ya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sebisa mungkin teman-teman ya, agar teman-teman bisa pahami dan mudah menangkap apa yang saya utarakan teman-teman. Oke, jadi seperti tadi setelah kita masuk di sini margin configuration, teman-teman setelah masuk di sini, nah
Pastikan teman-teman melihat gambar yang di bawah ini. Nih, margin configuration dengan settingan seperti ini. First call 2 time, second call 4 kali, 4 time, 3 call 8 time, 4 call 16 time, dan 5 call 32 time. Nah, ini adalah settingan default dari aplikasi Royal Key. Tapi teman-teman ingin merubah, tidak apa-apa teman-teman. Jadi ini maksud dari margin configuration ini adalah ketika ketika robot melakukan pembelian pertama, terus tiba-tiba marketnya lagi turun, nah maka robot akan mengaktifkan skema ini, yang 1 call, 2 call, sama multiple buying ya teman-teman. Nah, maksud multiple buy itu ya tadi teman-teman, seperti di awal yang dimana 10 USDT itu, jika teman-teman lihat, nah 10 USDT ini, yang ini teman-teman ya, di settingan awal tadi 10 USDT, ketika market lagi turun, maka robot itu akan bergerak mengambil 2 kali 10, berarti 20 USDT pada saat market lagi turun di harga pada saat pembelian pertama teman-teman. Oke, jadi saya gambarkan teman-teman ya, saldo saya berkurang itu seperti ini teman-teman. Jika teman-teman lihat saldo di Binance saya itu kan di sini ada 10 USDT, 30 USDT teman-teman ya, 30 USDT. Nah, kenapa 33 ini saldo awal 33 USDT? Karena saya belum melakukan pembelian koin ADA atau koin Cardano. Karena tadi di awal kan saya ingin mempraktekkan kenapa saldo saya berkurang dan menggambarkan seperti apa robot itu menarik saldo pada Binance kita teman-teman ya, di aplikasi Binance. Jadi gitu teman-teman ya. Nah, jadi biar saya juga jelaskan seperti apa ini gambaran margin configuration, semoga saya tidak salah teman-teman ya untuk menjelaskan. Jadi saya coba gambarkan di pada kolom putih ini. Robot pada saat pembelian pertama akan menarik saldo kita 10 USDT. Nah, dari sini teman-teman dia menariknya. Oke, 10 USDT. Nah, pastinya kan berkurang teman-teman ya ketika robot aktif, kita start untuk jalankan trading pada koin yang kita tentukan, yang dimana di sini saya ingin memperdagangkan koin ADA atau koin Cardano teman-teman ya. Nah, setelah itu setelah saya menyeting di koin Cardano untuk settingan tradingnya pada robot, secara otomatis koin akan langsung berkurang seperti tertampil pada gambar yang di sebelah kanan seperti ini teman-teman. Tuh, koin saya langsung menjadi 22. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi tadi saldo saya itu ada 30 USDT. Nah, pas saya melakukan perdagangan di koin ADA, di koin Cardano itu, maka robot itu otomatis langsung menarik saldo saya di Binance yang ini teman-teman. Maka dia berkurang menjadi 22. Oke teman-teman ya. Nah, di awal sebelum dia mengurangi saldo saya, karena kan saya belum melakukan, saya cuma ingin melihat memperlihatkan ke teman-teman bahwa koin Cardano atau koin ADA yang ini teman-teman, yang ini itu kan saya akan mencoba melakukan transaksi. Nah, sebelumnya kan di sini di gambar di atas pada tengah
Di sini kan belum ada koin Cardano atau koin ADA ya teman-teman, belum ada ya, belum ada. Nah, ketika saya mulai melakukan perdagangan di koin ADA atau koin Cardano dengan sesuai settingan, maka muncullah ini teman-teman. Saya hapus dulu ya. Maka muncullah ini koin Cardano ini nih. Nah, di awal penarikan robot itu ada 10 USDT kan, jadi muncullah seperti ini teman-teman, aset yang dijalankan oleh si robot. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, untuk menggambarkan margin configuration itu seperti apa pada settingan-settingan yang teman-teman inginkan pada aplikasi atau di dalam akun aplikasi Royalty teman-teman ya, yang ini teman-teman ya. Nah, saya akan menggambarkan seperti apa yang ini. Cuma karena di sini saya tidak bisa menggambarkan lebih jauh, dikarenakan saldo saya sudah sangat menipis. Jadi saya cuma menggambarkan saldo saya tertarik itu seperti apa, dan ketika margin configuration ini aktif pada saat momen tiba-tiba lagi turun atau down, maka settingan ini langsung aktif sesuai perintahnya teman-teman ya. Nah, saya coba gambarkan, semoga bisa ya teman-teman ya. Ketika 10 USDT ini pembelian di awal, tiba-tiba market turun teman-teman. Marketnya turun seperti ini. Dianggap ini pada saat pembelian 10 USDT pada koin ADA itu nilainya kita anggap saja 10.000 teman-teman ya, untuk 10 USDT. Nah, tiba-tiba harga itu pada saat itu pembelian pertama harga turun teman-teman, harga turun di angka 9.700 teman-teman ya. Nah, secara otomatis robot akan menarik sesuai perintahnya, yang dimana force call itu ini teman-teman 2 times panggilan pertamanya, panggilan pertama si robot ini teman-teman aktif. Karena market pada saat pembelian pertama tiba-tiba turun di angka 9.700, maka si robot melakukan mengaktifkan margin call-nya teman-teman. Nah, maksud 2 times itu, jadi si robot itu mengambil 2 kali 10 USDT. Oke teman-teman, 2 kali 10 USDT. Ini yang saya maksud teman-teman tadi. Ya. Jadi ada 20 USDT yang akan dia tarik dari saldo teman-teman. Oke. Berarti si robot itu akan menarik itu akan menarik 20 USDT, di mana posisi harga tersebut 9.700. Oke, ini teman-teman ya. Nah, berarti saldo kita yang sudah ditarik oleh robot itu sudah 30 USDT. Berarti kalau 10 USDT kan tadi 10.000. Nah, berarti kalau 20 USDT berarti 9.700
9.700. Ini sini 9.000 lagi 700. Berarti di sini kurang lebih berapa tuh teman-teman? Cuman saya kurang kuat teman-teman ya. Berarti kurang lebih 9.400 ya, 19.400 total dari 20 USDT teman-teman ya. Nah, pada saat berapa menit kemudian tiba-tiba market langsung naik teman-teman. Marketnya naik lagi. Market naik begini teman-teman ya, di angka 9.000 tuh, di angka di angka 9.000 tuh ya. Di angka 9.900. Oke teman-teman, salah di angka 9.900. Maka si robot akan menjual aset kita teman-teman. Si robot akan menjual aset kita. Oke, paham teman-teman ya? Jadi secara tidak langsung robot akan menjual di posisi ini, di harga ini teman-teman. Di harga ini berarti karena USDT kita itu sudah 3 kali ditarik oleh, jadi ya 3 kali sudah masuk pada saat di perdagangan ada, berarti 9.900 dikali 3 teman-teman. Itu kenapa kali 3 kan 30 USDT sudah masuk, berarti totalnya berapa teman-teman? 9.900 dikali 3 berarti total rupiah 700. Nah, berarti secara keuntungan atau profit yang dilakukan oleh robot nih teman-teman, keuntungan yang dia dapatkan. Oke, makanya di sini kenapa ada first call itu, jadi tadi teman-teman, ketika di harga 10 USDT ya 10 di harga 10.000, di harga 10.000 ini pembelian pertama turun dari 3,5%, anggap saja kira-kira 9.700 teman-teman ya, seperti ini, anggap aja ya. Si robot itu langsung menarik saldo kita 20 USDT. Nah, dia menarik saldo kita 20 USDT seperti itu teman-teman. Oke. Nah, contoh saja begini teman-teman ya. Saldo saya kan di USDT kan sekarang posisinya lagi kosong nih, kosong ya, kosong teman-teman ya. Oke. Nah, saldo saya di Binance itu sekarang tinggal posisinya 22 teman-teman. Nah, terus tadi kan saya memperdagangkan koin itu di ADA atau Cardano ini ya, ini. Nah, pada saat pembelian pertama 10 USDT ini teman-teman ya, market turun dari harga 10.000 ini turun menjadi 9.700 ini teman-teman. Tuh. Nah, pada saat pembelian pertama dia turun dari harga 10.000 turun menjadi 9.700, robot itu langsung aktif teman-teman.
menjalankan perintahnya ini, yang dimana ini seperti ini teman gambarannya. Ini dia, ini ya teman-teman ya. Robot menarik saldo dari Binance sebanyak 20 USDT untuk melakukan pembelian di harga 9.700, seperti ini teman-teman. Oke, jadi kalau di total kurang lebih seperti ini. Oke, ini jadi kalau di total 19.400 ini teman-teman. Oke, pada saat itu ada sekian detik atau 1 menit ke depan, market itu naik teman-teman, naik lagi, marketnya naik di angka 9.900. Nah, disinilah momen robot akan jual aset kita. Oke, paham dah teman-teman? Jadi dari total 9.400 sekian yang dimana 20 USDT ini dia akan jual pada saat harga sudah naik dari 9.700 menjadi naik dari 9.700 ke 9.900, dia akan menjual aset kita. Nah, aset kita kan di sini adalah sekitar berapa? Sudah di angka 20, ini kan 10.000 di awal, terus yang kedua kan 19.400, berarti kalau total kan 29.400. Dia akan menjual teman-teman di harga ini. Oke, di harga ini teman-teman ya, di harga 9.900. Nah, dikali 3 karena sudah duit 30 USDT sudah masuk, maka 9.900 dikali 3 jadi total 2.700. Jadi robot itu profit di ini teman-teman, yang dimana kalau di total tadi yang sudah masuk yang sudah masuk secara rupiah, ini kita berbicara rupiah saja teman-teman ya. Ditambah 10.000 ditambah 19.400, totalnya 29.400. Nah, robot akan menjual aset kita yang dalam bentuk koin digital itu di angka, ketika sudah masuk melebihi dari 29.400, karena market naik pada saat itu, maka dia akan menjual. Setelah dia menjual, maka kita mendapatkan profit seperti ini. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau gambarannya ketika market itu turun dan mengaktifkan first call yang 20 USDT itu, maka secara tidak langsung 20 USDT ini teman-teman ya, 20 USDT ini robot akan menarik ke sini dari saldo saya. Dan seharusnya di sini menjadi 10 USDT atau 12 USDT. Begitu teman-teman. Oke teman-teman ya, semoga bisa dipahami terkait penjelasan ini untuk untuk menggambarkan seperti apa saldo kita berkurang pada saat robot menarik dan menjalankan perintah pada sesuai settingan kita teman-teman. Setelah seperti ini teman-teman, save. Nah, di sini
kembali ke tampilan sebelumnya, yang dimana kan tampilan koin ADA atau Cardano. Ini saya akan coba melakukan perdagangan di sini untuk memerintahkan si robot melakukan trading di koin ADA atau koin Cardano sesuai setting yang kita inginkan. Oke, di sini ada tombol paling bawah ada trade setting dan start. Nah, trade setting tadi yang dimana kita setting sesuai keinginan kita, teman-teman ya. Nah, start ini kita bisa langsung tekan ketika semua sudah betul-betul sesuai keinginan kita untuk menyeting robot ini untuk mencari profit di koin Cardano atau ADA. Oke, kita start, teman-teman. Confirm. Apakah berjalan? Nah, sudah tertampil jelas kan, teman-teman, seperti ini. Nah, jadi robot ini sudah mulai aktif dan saya perintahkan untuk berjalan di koin ADA, teman-teman ya. Nah, untuk saya memperlihatkan bahwa saldo saya berkurang, yang dimana tadi di saldo saya di Binance itu 30 USDT, saya perlihatkan ke teman-teman dia akan berkurang menjadi 20 USDT. Oke, kita balik. Nah, sebenarnya teman-teman saya perlihat teman-teman tidak perlu sebenarnya balik ke aplikasi Binance. Sebenarnya itu bisa terlihat di aplikasi Royal Key. Nah, teman-teman coba lihat, teman-teman. Ini kembali ke tampilan sebelumnya lagi di Royal Key. Paling bawah dari menu-menu itu, di situ ada tulisan warna hijau teman-teman ya. Binance Current USDT Balance. Nah, ini saldo kita, teman-teman, di sini. Jadi kenapa dia belum terlihat? Saya coba tekan tanda panah melingkar. Nah, itu teman-teman ya. Tadi awalnya 32 menjadi 22. Nah, ini menandakan bahwa saldo saya sudah mulai berkurang dan robot itu sudah mulai saya perintahkan untuk menjalankan trading di aktivitas koin ADA. Oke, teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di layar ini sudah jelas sekali, teman-teman. Sudah bertambah koin yang saya perdagangkan, yang dimana robot mulai menjalankan. Awalnya kan ICP USDT sama BNB, di sini sekarang bertambah lagi ADA dan semua cycle. Tulisan ada cycle, teman-teman, di samping koin, nama koinnya itu maksudnya robot itu terus bekerja setelah profit, dia mulai lagi dari awal, begitu teman-teman ya. Oke, jadi jika teman-teman ingin melihat di aplikasi Binance, oke, saya masuk ke aplikasi Binance untuk memperlihatkan saldo saya seperti apa. Nah, ini saya sudah masuk di aplikasi Binance, terus di dompet, lalu pilih spot bagian atas. Di sini saldo saya masih 33, saya coba refresh. Apakah dia akan berkurang? Nah, itu teman-teman. Saldo USDT saya sudah berkurang 22 dan ada 3 koin yang sudah mulai diperdagangkan oleh robot. Oke, teman-teman. Nah, secara profit dari koin ADA itu masih belum ada nilainya, tapi teman-teman ini masih 4,3 sekian koin. Tapi secara nilai rupiah itu 152.240 rupiah, 152.240 rupiah, begitu teman-teman. Oke, jadi sebenarnya yang dimana saldo di awal deposit saya itu mendeposit sekitar 100 USDT atau 1,5 juta secara mata uang rupiah, teman-teman ya. Dan jika ini dirupiahkan, di total ini nilai rupiahnya di bawah masing-masing koin itu sebenarnya saya sudah untung teman-temannya, dan ini secara nilai pasti sudah di angka 1,5 juta. Nah, kok tidak bertambah? Bukan tidak bertambah, teman-teman. Pada umumnya duit kita itu sudah di posisi 1,5 juta. Nah, karena si robot ini masih aktif di 3 koin yang saya perintahkan, jadi yang ditarik itu adalah sudah keuntungan dari saldo kita, teman-teman. Jadi robot itu sudah profit dari saldo kita yang diperdagangkan dari beberapa koin dan diputar lagi di koin tersebut. Jadi secara profit atau keuntungan itu saya sudah untung, teman-teman, karena robot ini berjalan tanpa mengurangi lagi saldo atau nilai mata uang saya yang mana 1,5 juta sekarang sudah melebihi
dari 1,5 juta, dan kelebihan atau profit yang telah didapatkan oleh robot atau profitnya itu diputar lagi sama si robot ini teman-teman di aplikasi Royal Key. Oke teman-teman ya, seperti itu untuk bisa saya menggambarkan kepada teman-teman bahwa seperti apa saldo kita berkurang ketika kita mulai menjalankan atau mulai memperdagangkan salah satu koin di aplikasi Royal Key bersama di market Binance ya. Jadi gitu teman-teman ya. Sudah jelas sekali dimana tadi saldo saya 30 USDT dan saya masih menjalankan dua koin yang saya perdagangkan, dan saya mencoba menjelaskan kepada teman-teman saya akan membuka perdagangan lagi di koin ADA atau di koin Cardano dengan settingan seperti yang tadi saya jelaskan. Terus dimana di sini ada first buy in amount itu tadi, itu 10 USDT minimum. Nah disitulah awal pertama kali si robot akan menarik saldo kita yang dimana saldo saya 30 USDT sekarang sudah menjadi 20 USDT karena saya menambah perdagangan di Binance pada aplikasi Royal Key di koin ADA atau Cardano sesuai settingan yang tadi saya jelaskan teman-teman. Oke, seperti itu dulu teman-teman ya untuk penjelasan terhadap saldo kita berkurang karena apa ya. Saat tadi koin kita atau koin atau saldo kita di Binance Pulse itu bisa berkurang dikatakan berarti adanya margin configuration yang dimana robot itu mulai aktif layar per layar yang tadi first call, second call, three call, four call, dan five call. Itu ketika market lagi turun teman-teman. Nah robot itu mulai bekerja sesuai perintah atau settingan yang kita lakukan. Kedua, saldo berkurang karena yaitu tadi banyaknya juga koin yang kita perdagangkan teman-teman. Seperti apa tadi gambarnya seperti tadi yang saya jelaskan di video kali ini teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan singkat terkait tentang untuk teman-teman memperdagangkan satu koin di Binance di aplikasi Royal Key. Terus seperti apa gambaran saldo kita berkurang karena apa sebabnya, seperti itu teman-teman ya. Oke, jika masih ada yang salah terhadap penjelasan saya teman-teman ya, saya minta dikoreksi saja teman-teman atau chat di komen pada video ini teman-teman di bawah ya teman-teman ya, supaya kita bisa saling share teman-teman. Oke, jika teman-teman ingin bergabung bersama saya, langsung saja teman-teman scan barcode saya di video. Kemudian kalau memang tidak bisa scan atau di situ ada kode invite saya, teman-teman tinggal isi pada saat ingin melakukan pendaftaran di aplikasi Royal Key. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton sampai detik di akhir video ini, dan jangan lupa subscribe, share, dan comment, like, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya buat teman-teman yang baru bergabung atau sudah mensubscribe channel saya. Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan tentang aplikasi Royal Key. See you soon. Bye bye.